warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy bin Arif dari Forum News Network. Tadi siang, ini hari Senin siang ya, bakal calon Presiden Anies Baswedan berkunjung ke kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Jakarta. Kehadiran Anies di DPP PKB merupakan kunjungan perdana Anies setelah dia dideklarasikan menjadi pasangan calon presiden bersama dengan calon wakil presidennya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Keduanya ini kan dideklarasikan di Surabaya, tepatnya di Hotel Bersejarah, Hotel Mojopahit, pada tanggal 2 September 2023. Dalam pertemuan yang berlangsung di DPP PKB tadi itu, Anies mengaku mereka itu menyamakan visi dan misi bersama PKB. Salah satunya yang disepakati adalah agenda kesetaraan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, satu hal lain yang penting dalam keterangan persnya itu, Anies menjelaskan bahwa dia bersama dengan Muhaimin Iskandar besok itu akan berkunjung atau katakanlah sowan begitu ke DPP Partai Keadilan Sejahtera. Kunjungan ini sangat penting di tengah munculnya berbagai rumor bahwa PKS itu akan hengkang dari koalisi perubahan menyusul Partai Demokrat. Jadi ada skenario PKS ditinggalkan oleh Nasdem dan PKB. Rumor politik itu sangat kuat ya, kendati sejak deklarasi pasangan Anies dan Caimin di Surabaya, Presiden PKS itu hanya beberapa waktu berselang setelah deklarasi menggelar jumpa pers dan menyatakan bahwa mereka tetap lurus dengan keputusan Majelis Syuro mendukung Anies Baswedan. Namun soal cawapres ini yang jadi persoalan. Seperti diakui oleh anggota tim 8 dari PKS Al-Muzamil Yusuf, mereka itu menyesalkan masuknya PKB dan dipilih Caimin sebagai calon wakil presiden karena proses masuknya itu tidak mulus. Al-Muzamil saat itu menyatakan bahwa posisi Caimin sebagai calon wakil presiden akan dibahas itu dalam rapat majelis Syuro PKS, karena menurut dia keputusan penting semacam itu termasuk keputusan mendukung Anies Baswedan menjadi calon wakil presiden itu diputuskan dalam rapat majelis Syuro. Jadi apakah kemudian majelis Syuro itu akan menerima pencawapresan Caimin atau tidak, itu juga harus melalui proses yang sama seperti yang ditempuh ketika mereka memutuskan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Soal inilah yang kemudian memunculkan spekulasi politik yang sangat kuat. Kemungkinan pasangan Anies Caimin ini akan maju Pilpres itu tanpa dukungan dari PKS. Berdasarkan jumlah kursi yang dimiliki oleh Nasdem dan PKB, ini memang keduanya cukup kalau untuk berkoalisi dan maju mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Nasdem itu punya 59 kursi dan PKB 58 kursi. Jadi total ada 117. Ini sudah lebih dari 2 kursi, yakni 115 kursi sebagai syarat presidensial threshold di DPR ya, karena ini kursinya kan harus 20%. Dari 575 itu total adalah 115. Sementara total kedua partai ini, gabungan dari Nasdem dan PKB, 117. Jadi mereka tanpa kehadiran PKS pun juga sudah bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri. Skenario Anies dan Caimin maju tanpa PKS itu juga muncul bersama dengan, karena ini ada manuver dari Ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno yang dia menyatakan siap untuk melakukan pendekatan dengan PKS dan Demokrat, membentuk kemungkinan membentuk koalisi baru. Dan menurut Sandiaga Uno ini kan mereka sudah punya pengalaman lama lah untuk bekerja sama gitu ya. Dan menurut Sandiaga Uno ini dia juga sudah sampaikan kepada PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Sandiaga Uno ini sendiri juga posisinya kan sekarang ini dalam posisi galau ya, kendati P3 sudah menyatakan berkoalisi dengan PDIP dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden, namun nama Sandi yang diajukan sebagai calon wakil presidennya sampai sekarang posisinya tidak jelas. Malah ini perkembangan terbaru kan dikabarkan bahwa nama calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo itu mengerucut pada 2 nama. Yang pertama adalah mantan gubernur tepatnya ya, Jawa Barat Ridwan Kamil, dan kemudian yang kedua adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Ini saya kira kalkulasinya jelas ini, kalau Ridwan Kamil dia mengincar basis pemilih di Jawa Barat dan juga kalangan muda gitu. Sementara kalau Menko
Polhukam Mahfud MD ini jelas tetap mereka mengincar basisnya Nahdien, dan kedua ini memang lebih ideal karena Mahfud MD lebih senior, usianya lebih senior dari Ganjar Pranowo. Ini formula baku yang selama ini diterapkan oleh Ibu Megawati ketika memilih pasangan untuk Pak Jokowi. Yang pertama kan dia memasangkan dengan Pak Yusuf Kalla, ini juga seorang anggota NU dan lebih senior. Yang kedua ini malah lebih senior lagi, ini Kiai ini, yakni Ma'ruf Amin, ini salah satu tokoh dari NU dan juga usianya jauh lebih senior. Karena itu peluang Sandi ya kelihatannya semakin mengecil, apalagi dia hanya didukung oleh P3 yang suaranya sangat kecil. Di DPR kan P3 ini adalah fraksi yang terkecil, dia jumlah kursinya hanya 19 kursi. Ini kalau dari sisi kursi sebenarnya nggak lolos presiden parliamentary threshold, tapi mungkin dari jumlah suaranya dia lolos parliamentary threshold. Bila Demokrat dan PKS itu berhasil digoda oleh Sandiaga Uno, maka bersama P3 mereka itu juga bisa membentuk koalisi baru sendiri. Demokrat itu punya 54 kursi, PKS 50 kursi, dan ditambah tadi P3 19 kursi. Jadi sudah cukup juga ini ya. Ini total jadi 123 ya. Mereka jumlah kursinya ya. 54 plus 50 plus 19. Jadi cukup kursinya. Bagi Demokrat, opsi membentuk koalisi baru dan mengusung pasangan capres-cawapres baru ini jelas sangat menarik ya di tengah mereka menghadapi pilihan sulit yang sekarang tersedia ini ketika mereka membakar perahunya meninggalkan koalisi perubahan. Ya pilihannya itu kalau tidak ke Prabowo ya Ganjar Pranowo. Dengan koalisi baru maka ketua umum ini ada keuntungannya lah ya, ketua umum Demokrat AHY mungkin bisa naik kelas jadi capres gitu menggandeng Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya. Selain itu dengan koalisi baru ini Demokrat masih bisa terus mengklaim bahwa mereka mengusung perubahan karena Demokrat dan PKS itu kan sekarang adalah partai oposisi. Jadi narasi perubahan itu ya melekat pada keduanya gitu. Tapi kalau bergabung dengan Prabowo atau Ganjar Pranowo ya ini nggak akan dapat ya. Dua-duanya ini baik Prabowo maupun Ganjar itu mereka ini secara tegas mereka ini akan melanjutkan program pembangunan pemerintahan Jokowi. Jadi ya nggak mungkin di situ Demokrat itu akan mengklaim ide perubahan. Ya itu, nah ini memang sangat berat ini pilihannya buat Demokrat. Jadi kalau ada opsi koalisi baru, ya itu jelas lebih menarik. Namun tampaknya koalisi baru itu sulit terwujud sebab kendati belum menyatakan menerima dan mendukung Caimin. Namun saya kira PKS ini kan kita bisa duga lah dengan pernyataan sebelumnya bahwa PKS tetap menyatakan komitmennya untuk mengusung Anies Baswedan. Bagi PKS tentu saja kalkulasi politiknya memang lebih tetap menguntungkan bila stay itu tetap tinggal bersama dengan Anies. Pertama ini kotel efek, efek ekor jasnya ya. Kalau bersama dengan Anies itu dipastikan PKS akan dapat kotel efek yang cukup besar gitu karena memang Anies ini selama ini cukup identik dengan PKS dan mereka sudah berjuang bersama sejak di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Jadi itu terbesar kalau bersama dengan Anies. Kemudian kalau dia pindah ke koalisi, apalagi nanti mengusung katakanlah pasangan AHY Sandiaga Uno atau Sandiaga Uno AHY gitu, mana yang mereka sepakati, ini kan nggak akan dapat kotel efek. Dan kedua peluang menang itu pasangan antara Anies dengan Caimin juga tetap ada ya. Tetap kalau kita tidak sebut sebagai peluangnya juga besar ketimbang misalnya pasangan tadi AHY Sandi atau sebaliknya gitu. PKS tidak dapat kotel efek jelas dan kedua peluang untuk menang itu juga tipis gitu. Coba Anda bayangkan siapa yang jadi calon presidennya. AHY saya kira belum cukup kuat kalau sebagai presiden atau Sandi sama atau dibalik-balik pun tetap sama saya kira. Jadi karena itu kunjungan pengurus PKB, Caimin dan juga tentu pasangan capres dan cawapresnya Anies dan Caimin bersama DPP PKB ke PKS ini sangat penting setidaknya untuk ini memberi ke satu bagi Anies juga tetap penting dia dapat dukungan dari PKS dan kedua ini penting juga untuk menyelamatkan muka PKS yang kesannya ini kan seperti apa ya PKS ini nggak dianggap seperti obat nyamuk gitu ya tidak diajak bicara soal bergabungnya PKB dan pemilihan Caimin sebagai calon wakil presiden. Benar sih bahwa Anies dan Surya Paloh juga sudah menemui gitu, Ketua Majelis Syuro DPP PKS
Habib Salim Segaf Al Jufri itu memberitahu rencana deklarasi mereka. Tapi kan ya sama dengan bahasa yang digunakan oleh Demokrat, seolah-olah mereka di fight accompli, hanya diberitahu saja gitu. Hanya saja PKS itu cukup lebih mampu menahan diri, tidak menyatakan soal itu, hanya menyatakan seperti Al Muzamil itu nggak smooth gitu masuknya ya, bukan di fight accompli gitu. Tapi intinya sama, itu pertemuan antara Surya Paloh dengan Habib Salim Segaf Al Jufri itu hanya sekedar pemberitahuan. Ini syukur-syukur kalau PKS tetap bergabung, atau kalau tidak bergabung juga tidak jadi masalah, karena tadi mereka sudah cukup presidensial threshold-nya untuk mengusung pasangan Anies dan Caimin gitu. Dengan PKB mendatangi PKS, bukan sebaliknya PKS mendatangi PKB, ini menunjukkan semacam fatsun politik, pendatang baru gitu, sowan kepada penghuni lama. Sebab bagaimanapun kan PKS ini adalah penghuni lama koalisi perubahan. Mereka ini backbone dari koalisi perubahan bersama dengan Nasdem, PKS dan Demokrat. Kita ingat ya, yang pertama kali mendeklarasikan Anies Baswedan itu adalah Nasdem, baru kemudian disusul oleh PKS. Yang terakhir itu Demokrat. Itu pun Demokrat itu sebenarnya tidak deklarasi, dia hanya mengirim press release saja bahwa mereka mendukung Anies Baswedan. Bagi PKB sendiri, proses koalisi dengan PKS ini kelihatannya tidak semudah ketika mereka menerima Anies sebagai calon presidennya ya. Karena bagaimanapun juga secara ideologis kendati sesama partai Islam, namun mereka ini ya berada dalam kutub yang berbeda. NU adalah partai yang berbasis pada Islam tradisional, kaum Nahdliyin, sementara PKS itu ya ini dia kan ini kan metamorfose dari Ikhwanul Muslimin ya di Indonesia begitu ya, ini mereka memang Islam garis kanan gitu ya. Agak sulit menyatukan akar rumput ini, termasuk kerjasama sesama anggota legislatif di kedua partai di lapangan ini, saya kira tidak mulus-mulus amat ya. Perlu waktu untuk menyatukan mereka ini. Jadi hal itu menjelaskan mengapa kunjungan PKB ke PKS itu memerlukan waktu sampai 10 hari itu baru terlaksana ya. Karena pertemuan itu saya kira tidak mudah ini meyakinkan para pendukung di bawah, para kiai juga di PKB. Sebaliknya juga PKS saya kira tidak mudah juga untuk menyatukan itu, untuk menyamakan persepsinya. Pasti tetap ada resistensi. Karena itu pertemuan besok itu menjadi sangat penting dan juga akan mempengaruhi keputusan Majelis Syuro untuk mendukung pencawapresan Caimin itu atau tidak. Tapi saya kira kalau tidak, peluangnya kecil ya. Secara kalkulasi politik memang tidak ada pilihan lain dari PKS kecuali akhirnya harus menerima Caimin sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan dengan beberapa catatan. Jadi sekarang ini saya kira tinggal bagaimana Nasdem dan PKB itu menempatkan diri dengan proper gitu, menyelamatkan muka PKS, jangan ada statement-statement seolah-olah ya kalau PKS nggak mau bergabung ya silahkan untuk cari koalisi lain, karena saya kira bagaimanapun juga kehadiran PKS itu sangat diperlukan terutama oleh Anies Baswedan, karena dia tentu lebih percaya pada PKS karena dia sudah pernah bekerja sama. Sehingga dengan begitu jangan sampai ada kesan ini PKS ini anak pupuk bawang gitu yang kehadirannya dianggap penting, nggak penting ya. Karena dalam politik itu ternyata memang kalkulasinya tidak hanya elektoral ya. Memang benar dengan pilihan terhadap Caimin ini elektoralnya dimungkinkan aman karena selama ini kan Anies itu lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan kehadiran Caimin itu menambal lubang besar dari Anies Baswedan. Tetapi kan juga ini PKS ini juga penting kan oleh Anies, karena bagaimanapun dia kuat di Jakarta, di Jawa Barat gitu, dan juga di luar Pulau Jawa gitu. Jadi ada soalnya ini bukan hanya kalkulasi elektoral, tapi juga ada soal rasa dan rasa lah bagaimana menempatkan partner politik itu pada posisi yang layak dan setara. Kita tunggu perkembangan berikutnya sampai besok ya. Meskipun saya rasa tidak akan terlalu muncul banyak kejutan, tapi dalam politik Indonesia kita tidak tahu karena banyak sekali dalam beberapa waktu belakangan ini kan muncul kejutan-kejutan, termasuk berpindahnya Caimin dan kemudian bergabung menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Ini kan juga salah satu kejutan besar dalam proses politik menjelang Pilpres 2024. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.